Selamat jalan. Nah, ini perbatasan Kabupaten Malang teman-teman. Dan jembatan ini perbatasannya tugunya selamat datang Kabupaten Blitar. Ini udah masuk Kabupaten Blitar. Wisata Agrokahyangan. Apa ini, Rek? Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata ini mau ada pawai. Tinggi banget kan? Mas Dhani berada di ketinggian, Bung. Aduh mak, kenapa kayak gini? Aduh mak. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di daerah Pacitan. Selamat datang di Pacitan, bumi kelahiran SBY teman-teman. Bisa ngajak Nena ke sini, ke Pacitan. Oke. Di sebelah kiri ini ada sungai, tapi sungainya itu airnya kecil banget teman-teman, dan batunya itu kayak batu yang warna putih-putih atau kebiruan gitu loh. Terus di sini nggak ada sinyal tadi teman-teman, di tebing itu tadi. Ngelewatin tebing-tebing, bener-bener nggak ada sinyal. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Mas Dhani. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu sehat-sehat, selalu lancar rezekinya, dan urusannya selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Dhani kali ini mau ngajak kalian buat touring santai teman-teman. Tujuan Mas Dhani kali ini mau ke arah barat ya, arah barat Jawa Timur. Pasti kalian udah pada tahu teman-teman. Rencana Mas Dhani kali ini mau ke Pacitan nih teman-teman, buat sedikit explore daerah Pacitan. Sekarang hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Mas Dhani berangkat dari rumah sekitar jam 10. Untuk perjalanan kali ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam sih teman-teman ya. Dan estimasinya mungkin kalau perkiraan Mas Dhani sampai sana sekitar jam 3 lebih atau jam 4. Semoga lancar-lancar aja perjalanannya dan tetap kayak gini aja. Nggak terlalu rame, nggak terlalu padat, bahkan semoga nggak sampai macet ya. Oke teman-teman, buat kalian yang ada di rumah yang lagi nyantai kali ini, monggo temani Mas Dhani buat touring santai ke daerah Pacitan. Tapi sebelum Mas Dhani lanjut teman-teman, Mas Dhani mau intro dulu. Mantap. Lanjut teman-teman, Mas Dhani sekarang udah ada di daerah Waduk Lahor Karangkates yang berada di daerah Sumber Pucung. Ini kalau ke kanan nih, ini ke Waduk Lahor. Tapi Mas Dhani nggak lewat Waduk Lahornya teman-teman, jadi Mas Dhani lurus aja lewat jalan utamanya. Nanti tetap sama kok teman-teman. Jadi walaupun belok ke Lahor tadi, itu bakalan jalannya ketemu dengan jalan ini, tapi yang di sana ya. Kalau ini sih buat jalur truk besar, bis-bis besar itu lewat sini. Ini masih masuk daerah Kabupaten Malang teman-teman, dan ini merupakan kecamatan terakhir sepertinya ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Habis ini masuk ke Kabupaten Blitar. Tuh. Itu Waduk Karangkates kayaknya. Nah, Waduk Karangkates teman-teman. Kalau yang di kanan itu tadi Waduk Lahor. Mas Dhani sempat kesini nih dulu waktu itu mau ke daerah
campgroundnya Waduk Karangkates, tapi ternyata airnya masih tinggi dan nggak bisa buat turun. Mungkin kalau sekarang udah surut ya. Untuk ke Kecamatan Mas Dani seperti biasa, Mas Dani jalan di angka 60 sampai 80. Kalau misalkan kayak jalan-jalan kayak gini, Mas Dani turunin sih biasa di 40 sampai 60 aja. Kalau tikungan-tikungan kayak gini teman-teman, dan jalannya juga banyak bumpy-nya, nggak rata. Jadi lebih ke hati-hati aja ya. Nah ini kita lurus aja. Kalau ke sini itu ke arah Kalipari Donomulyo. Kita lurus teman-teman. Untuk jalur yang Mas Dani lewati ini nanti Mas Dani bakalan lewat Blitar, terus Tulungagung, terus ke Trenggalek. Setelah Trenggalek langsung ke Pacitan. Tapi nanti opsional aja ya teman-teman ya. Mas Dani entah langsung ke Pacitan atau mau mampir ke mana dulu juga opsional aja lah. Kayaknya mampir ke daerah Ponorogo enak kali ya, ke Telaga Ngebel itu ya. Terus sorenya kita cari pantai di daerah Pacitan. Ya sepertinya seperti itu enak. Cuman Mas Dani lebih mau ngejar buat melewati sore hari di pantai Pacitan teman-teman. Selamat jalan. Nah, ini perbatasan Kabupaten Malang teman-teman. Dan jembatan ini perbatasannya nih tugunya, selamat datang Kabupaten Blitar. Ini udah masuk Kabupaten Blitar. Masuk daerah Kesamben Kabupaten Blitar teman-teman. Tepat jam 11 kurang. Ya alhamdulillah lumayan cepet. Karena jalanan tadi mayoritas sepi. Terus alhamdulillah cuaca nggak begitu panas teman-teman. Jadi cuacanya kayak gini, cerah tapi ada mendung-mendungnya dikit. Jadi seperti biasa teman-teman, rencana Mas Dani untuk video kali ini, Mas Dani seperti biasa akan lebih fokus ke perjalanan ya, dari Kota Malang menuju Pacitan. Terus nanti yang di sana Mas Dani bakalan sendiriin videonya biar enggak bingung ya teman-teman. Entah itu nanti ke destinasi yang di sana itu kemana aja, pokoknya bakalan Mas Dani sendiriin biar lebih fokus lah ya. Jadi bisa fokus saat perjalanan, terus nanti lebih fokus saat mau explore di sana teman-teman. Mas Dani nggak tahu di Pacitan itu sampai kapan, entah besok atau hari Senin pulang. Mas Dani juga belum tahu, belum putusin ya, mungkin lihat situasi aja teman-teman. Mengingat hari ini hari Sabtu, sebenarnya yang Mas Dani khawatir ini kalau hari Sabtu dan akhir Agustus kayak gini teman-teman, adalah nanti kalau ada karnaval teman-teman, atau perayaan memperingati hari kemerdekaan ya, yang kayak pawai gitu. Itu yang Mas Dani khawatirin, dan bakalan terjadi macet atau penutupan jalan. Tapi semoga lancar aja ya, mengingat sepanjang perjalanan ini tadi Mas Dani nggak nemuin karnaval sama sekali. Cuma satu ada di daerah Kepanjen, Jalibar Kepanjen itu ditutup, entah ada kegiatan apa juga Mas Dani nggak tahu. Jadi Mas Dani harus lewat kota Kepanjennya, sehingga memakan waktu tadi agak macet teman-teman. Sepertinya sih kalau karnaval atau pawai seperti itu terakhir kayaknya minggu kemarin ya.
mayoritas minggu kemarin. Dan kalau ada pun di minggu-minggu ini, minggu terakhir ini, mungkin hanya ke beberapa daerah aja. Ya semoga tetap lancar aja perjalanan Mas Dani, tidak terhambat. Amin ya robbal alamin. Ini rest area yang ada di daerah Kesamben teman-teman. Brongkos Kesamben. Sekarang jam 12 kurang teman-teman. Udah azan duhur ini. Ini masih ada di daerah Blitar Mas Dani. Seharusnya sih Mas Dani udah lebih dari sini ya. Mengingat tadi masuk di Blitar itu kurang lebih setengah 11. Terus Mas Dani lama tadi berhenti di daerah setelahnya Kesamben. Masih masuk daerah Kesamben itu Mas Dani berhenti teman-teman. Ya tadi karena masih ada keperluan buat ngebalas chat WA sampai setengah jam, akhirnya ngeles sekalian ya sampai setengah jam itu. Dan Mas Dani lanjut lagi sekarang. Masih panjang teman-teman. Kurang lebih masih 200 km lagi perjalanan Mas Dani ini. Jadi ayo temenin Mas Dani melewati perjalanan panjang ini sekitar 200 kiloan. Touring menuju Pacitan, ujung barat Pulau Jawa teman-teman. Untuk cuaca seperti ini ya, panas, terus kadang agak mendung, panas lagi. Tapi alhamdulillah cerah, langit di atas itu teman-teman. Wih, biru, sebiru cintaku, enak. Wih, motor-motor second sekarang itu banyak yang matic-matic ya di dealer-dealer Mokas itu. Sepanjang jalan Mas Dani ngelihat mayoritas motornya matic teman-teman. Tuh, kebanyakan matic. Di sini sepertinya daerah Mokas ya. Banyak dealer-dealer Mokas yang ada di jalan ini. Kita belok kiri teman-teman. Ternyata sama Google Map diarahin ke kiri. Oke teman-teman, jadi Mas Dani sekarang lagi ada di pom bensin, isi bensinnya si Nena. Tadi Mas Dani berangkat itu, Mas Dani full ya dari Malang, 27.000 teman-teman. Dan sekarang Mas Dani isi lagi penuh yaitu 25.000. Sekalian Mas Dani mau betulin ini teman-teman. Waduh, kena jalan bumpy oblak-oblak, ngeri ya. Takut kalau nanti pas kena jalan bumpy lagi tiba-tiba lepas, aduh bahaya. Sepertinya ini kurang kenceng. Ini Mas Dani kencengin dulu. Mau sholat tapi kok ditutup ya. Jam 12 pas lebih 8 sih. Oke, Mas Dani betulin ini dulu. Lanjut lagi teman-teman. Tadi setelah isi bensin ya, isi bensinnya si Nena, Mas Dani rencana sih mau sekalian sholat di situ. Tapi ternyata musola sama toiletnya diperbaiki teman-teman. Jadi Mas Dani nggak jadi ngeres, langsung lanjut lagi. Sekarang jam 12 lebih seperempat. Untuk konsumsi bahan bakar si Nena
dari Malang sampai sini ini di daerah Tulungagung teman-teman, udah masuk daerah Tulungagung, yaitu daerah Ngunut kalau nggak salah. Jadi isi tadi 25.000, yang kemarin Mas Dani isi 27. Jadi sekarang totalnya berapa teman-teman? 52 ya. 52.000 dari Malang sampai sini. Oh, 27 dari Malang sampai sini, dan sekarang udah isi 25. Ini nggak tahu Mas Dani sampai mana teman-teman. Apakah bisa sampai Pacitan? Pacitan sendiri masih kurang lebih sekitar 3 jam lebih atau 4 jaman ya untuk waktu tempuhnya agar sampai di daerah Pacitan. Panas teman-teman di sini. Mataharinya benar-benar panas dan cerah. Wow, hampir aja mepet mobil Avanza tadi. Sama-sama masuknya. Wis, pelan-pelan. MTS 3 Tulungagung. Oh, kalau di sini nggak full day ya sekolahnya. Kalau full day kan hari Sabtu libur ya. Masuknya Senin sampai Jumat. Ternyata di sini hari Sabtu masih masuk teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi Mas Dani sekarang cari jalan alternatif lagi karena tadi sebenarnya dilewatkan situ tapi ditutup teman-teman, tutup total karena ada acara kegiatan masyarakat ya, acara festival Agustus kayaknya. Dan Mas Dani bakalan cari agak muter sedikit. Jadi Mas Dani agak muter sedikit buat ke arah alun-alun Tulungagung, jadi lewat jalur utama ke alun-alun Tulungagung. Nanti jalan provinsi lah ya, lewat jalan provinsi, cari jalan lagi karena bener-bener total teman-teman, maksudnya ditutup total. Ini jadi lurus aja terus, muter lagi teman-teman, bakalan lebih jauh lagi. Tapi nikmatin aja ya, panas-panas gini kayaknya cari minimarket buat beli yang seger-seger enak ya. Di sini Mas Dani ada sedikit perubahan rencana teman-teman. Yang awalnya tadi berangkat Mas Dani mau langsung tembak ke arah Pacitan ya, ke arah Pacitan lewat agak bawah, jalur yang agak bawah, jadi langsung ke pantai ya, daerah pantai. Itu nggak jadi teman-teman. Mas Dani mutusin buat mampir dulu ke Ponorogo teman-teman. Yang awalnya dari Tulungagung Trenggalek langsung bisa ke Pacitan ya, atau lewat Tulungagung langsung ke bawah, ke arah Pacitan bawah. Itu Mas Dani akhirnya putusin buat ke Ponorogo dulu karena Mas Dani mau mampir ke Telaga Ngebel teman-teman. Karena sayang banget kalau udah sampai sini itu nggak mampir ke Telaga Ngebel. Mas Dani lihat sih tadi di Google Map cuma sekitar 2 jam aja. Jadi Mas Dani mampir dulu sebelum nanti sore
berangkat ke Pacitan ya, langsung gas ke Pacitan. Sekarang setengah 2, jadi kalau 2 jam itu kurang lebih sekitar setengah 4 nyampe Telaga Ngebel. Nanti ngeres-ngeres dulu di sana, nyantai-nyantai dulu, nikmatin suasana Ngebel, dan terus sorenya gas ke Pacitan. Mas Dani nggak tahu ya di Telaga Ngebel itu kayak gimana, juga nggak tahu ya, masuknya ada retribusi tiket atau enggak juga Mas Dani nggak tahu karena belum pernah ke sana. Jadi ini momen juga sih buat Mas Dani buat dapat pengalaman baru ya, pengalaman baru yang belum pernah Mas Dani coba sebelumnya, yaitu ke Telaga Ngebel. Kalau di Google Maps sih ngikutin jalan ini nih, pokoknya gas terus aja lah. Kalau nggak salah nanti bakalan ngelewatin Waduk Wonorejo ya teman-teman. Itu Trenggalek itu. Yuk pokoknya gaskan terus. Jadi teman-teman, ini Mas Dani sekarang ada di daerah pintu masuknya Bendungan Wonorejo. Ternyata jalan yang Mas Dani lewati tadi itu bukan jalan yang utama, jalan provinsi ya teman-teman ya. Jadi Mas Dani diarahkan lewat jalan berbeda lagi, bukan yang dulu Mas Dani pulang dari Yogyakarta teman-teman. Ternyata tadi Mas Dani dari sana, terus nanti bakalan naik ke sana teman-teman. Oke, Mas Dani nggak masuk ke Bendungan Wonorejo ya. Sebenarnya kalau yang lewat jalan utama itu bakalan keren sih teman-teman. Tapi ini nggak tahu Mas Dani lewatin mana lagi. Semoga pas dan jalannya aman, nggak ada kegiatan masyarakat seperti pawai atau apa. Tapi Mas Dani juga bisa sedikit seneng sih wisata agrokahyangan. Apa ini Rek? Nah seperti ini teman-teman. Ternyata ini mau ada pawai. Semoga bisa jalan. Tapi untungnya di sini pawai soundnya itu kecil-kecil teman-teman, bukan sound yang besar-besar. Jadi alhamdulillah bisa lewat. Tapi nggak tahu juga ya itu mau berangkat atau gimana. Semoga cuma segitu aja soundnya, nggak besar-besar. Oh ya, sepertinya kumpulnya tadi di situ, titik kumpulnya teman-teman, di depan Bendungan Wonorejo. Dan ini Mas Dani gas terus. Nah, ini dia teman-teman, ramenya. Wow. Dan jalanan ini di map keriting banget, jadi naik terus, dilewatin sini teman-teman. Jalan baru lagi, pengalaman baru lagi. Sepertinya telat sedikit Mas Dani bakalan kejebak macet di sini. Semisal tadi telat sedikit gitu ya. Yuk gaskan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Dani ini masuk daerah wisata Pager Gunung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung teman-teman. Tapi kayaknya ini jalannya juga bisa nembus ke Telaga Ngebel itu ya. Kalau misalkan jalan provinsi sih nggak mungkin ini, soalnya jalannya sempit banget. 2 mobil bisa, cuman mepet sih. Niat cari minimarket malah nyasar ke Pagerwojo.
Bahaya longsor, awas. Oke, berarti rawan longsor di sini. Buat teman-teman yang nonton videonya Mas Dani yang berasal dari deket-deket daerah sini, daerah Tulungagung, Pagerwojo ini terutama ya. Apakah memang ini jalan utama atau gimana, atau Mas Dani tersasar di sini? Puskesmas Pembantu Pagerwojo. Mas Dani cuma ngikutin Google Map tadi, nyampainya di sini. Sepertinya emang udah tersasar dari awal. Makanya kok muter-muter aja. Karena tadi juga banyak karnaval teman-teman, kayak pawai gitu ya, jalan-jalan alternatif. Dan ini bener-bener naik jalannya. Naik terus. Naik gunung kalau ini. Wow. Wih, ekstrim teman-teman. Dari tadi jalannya gini. Aduh, ini lewat mana? Desa Kerajinan. Pakai gigi satu. Wih, kayak mau ke Bromo ini. Tapi aduh, Sinena. Yo. Aduh. Niatnya ke pantai ya. Touring ke Pacitan, lewat pantai, ternyata dilewatin gunung-gunung seperti ini teman-teman, perbukitan. Dan bener-bener ini tinggi banget loh. Ini kayaknya lewat ke atas ini. Tinggi banget kan. Mas Dani berada di ketinggian, Bung. Wisata bukit apa ini? Tapi emang bukit loh teman-teman. Tinggi banget teman-teman. SMP 2 Pagerwojo, daerah Pagerwojo. Sebenarnya kalau lewat jalan di daerah kayak gini itu ada plus minusnya teman-teman. Jadi plusnya itu enggak macet ya, enggak begitu panas karena ini dataran tinggi. Jadi seger hawanya, terus enggak banyak kendaraan. Tapi minusnya itu pasti otomatis konsumsi bahan bakar lebih banyak teman-teman, karena mayoritas tanjakan. Apalagi buat motor-motor matic ya, otomatis lebih besar lah konsumsi bahan bakarnya. Trenggalek, Trenggalek turun ke sini teman-teman. Tadi betul ini arah Trenggalek, ada petunjuk arahnya tadi. Berarti ini Mas Dani dilewatin kayak naik bukit terus turun bukit. Sepertinya ini tinggal turunannya aja. Sudah mayoritas jalannya turunan seperti ini. Tanjakannya udah habis sepertinya. Ada sapi perah.
Jalannya turunan teman-teman. Ih, keren ya. Kelihatan bukitnya. Nyampe di Telaga Ngebel 1 jam lebih. Masih lama. 30 kiloan. Di sini sapinya, kandang sapinya itu di pinggir-pinggir jalan kayak gini teman-teman. Wih, jalannya. Apa ini? Aduh. Masuk lokasi proyek, sepertinya proyek perbaikan jalan ya. Oh, ini teman-teman. Sepertinya pembuatan jalan ini loh. Buat naik ke sana. Yuk gaskan lagi, lanjut perjalanan. Gila. Lihat teman-teman. Jadi Mas Dani ini kayak ada di daerah perbukitan teman-teman. Loh. Jadi kayak bukit pohon pinus gitu ya. Terus jalannya cuma segini. Ini sebelah kanan itu jurang teman-teman. Tapi juga ada rumah-rumah kayak atau perkampungan kayak gini. Cuman jarang-jarang gitu jaraknya. Nggak yang padat gitu. Tadi Mas Dani sempat ngelewatin kayak pertigaan. Jadi Mas Dani itu udah masuk di daerah Kabupaten Trenggalek. Terus kalau lurus itu ke arah Trenggalek, yang ke kanan itu ke arah Ponorogo teman-teman. Jadi Mas Dani ambil ke arah kanan, ngikutin map, naik lagi terus akhirnya turun lagi teman-teman. Turun lagi ke sini. Tapi tadi sempat naik juga sih. Untuk jalannya sini cor-coran. Ada bis Damri teman-teman. Ada bis Damri juga di sini. Istimewa ya. Perintis. Ponorogo Tulungagung. Bis Damri Ponorogo Tulungagung. Oke, lanjut lagi ya. Pelan-pelan aja lah. Sesampai-sampainya ya. Namanya juga touring santai. Kita cari pengalaman baru bareng-bareng teman-teman. Aduh, jalannya. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Kenapa kayak gini? Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Jadi ini Mas Dani rem itu jalannya licin teman-teman. Karena tadi lewat pasir jadi licin. Ban belakang ngesot-ngesot. Tanya ini, Mas, permisi. Arah Telaga Ngebel itu lewat sini Mas? Lewat sini Mas, ini juga mau ke Ngebel. Mau ke Ngebel? Soalnya kok dilewatin kayak naik bukit itu tadi ya. Masnya dari mana? Dari Malang Mas, cuman tadi kan aku dari Tulungagung. Tiba-tiba dilewatin Pagerwojo kalau nggak salah. Oh ya, rumah saya Pagerwojo. Pagerwojo. Harusnya kalau dari kota, dari Tulungagung kan tadi ngambil ke arah Galek. Iya. Terus nanti lewat kota. Kalau ini ya jalannya gini. Tak kira nyasar. Berarti bener Mas ya? Bener Mas. Nanti ini ngikutin jalan ya Mas. Ya. Terus sampai mentok nanti ketemu Pasar Pulung. Pasar Pulung. Itu nanti kanan. Ya, ke kanan. Kanan terus nanti ada petunjuk arah Telaga Ngebel. Itu belok kiri. Belok kiri Mas. Ya, itu nanti ikut jalan udah ketemu. Tapi berarti nanti kalau misalkan dari Ponorogo mau ke Pacitan langsung ke sana nggak Mas ya? Nggak usah balik lagi sini ya? Kalau Ponorogo ke Pacitan itu yang dari Ngebel langsung turun ke Pacitan? Iya, lewat Galek Mas, Galek kota nanti. Berarti nggak balik sini lagi kan ya? Tapi emang lebih deket sini Mas, soalnya motong jauh. Oh, motong jauh ya? Ada berapa, 1 jaman Mas KCM.
Ayo Mas tadi aku ndek map ya kok tapi lewati gitu. Ya, lewat pasti lewat. Ya udah Mas, makasih ya. Oke. Monggo Mas. Nggih. Lanjut lagi teman-teman. Jadi benar teman-teman, ternyata Mas Dani tanya tadi ya barusan seperti yang dijelaskan yang teman-teman tahu. Bener lewat sini, cuman ini jalannya emang motong jalan itu lama 1 jam, lumayan. Mas sama Mbak tadi juga mau ke Telaga Ngebel. Oke lah, gaskan saja. Alhamdulillah. Ternyata memang benar, jadi salah kayak ambil jalur teman-teman. Harusnya lewat kota. Karanggalek terus kok malah dadi galek Trenggalek. Melok-melok masih emang muni galek. Ke arah Trenggalek terus ambil Ngebel. Jadi ini ikutin jalan aja ini. Oke lah, gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Dani kali ini lagi ngeres teman-teman, sambil beli air minum ya, karena tadi gak nemu kayak minimarket atau apapun, ini nemu swalayan kecil. Ini nggak tahu Mas Dani ada di daerah mana, yang jelas ini udah masuk daerah Ponorogo setahu Mas Dani. Cuman ini tadi habis dari turun perbukitan itu nggak jauh dari Mas Dani yang tanya mbak-mbak sama mas-mas itu, udah kurang lebih setengah jam Mas Dani nyampe di sini teman-teman. Ngeres dulu sambil bikinin mesinnya si Nena teman-teman. Itu si Nena istirahat dulu ya. Untuk perjalanan masih 1 jam lagi ke Telaga Ngebel. Terus nanti kalau dari Telaga Ngebel ke Pacitan itu kurang lebih masih 3 jam ya, masih jauh teman-teman. Kita nikmatin aja bareng-bareng lah ya. Ya sebenarnya kalau misalkan ditarik waktu ya, kalau misalkan tadi dari Tulungagung itu langsung ke Pacitan mungkin kurang 1,5 jam lagi udah nyampe di daerah pantai yang ada di daerah Pacitan teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini Mas Dani sekalian mau nyoba ke Ponorogo dulu. Dari Ponorogo nanti masih nyoba turun ke Pacitan, atau mungkin nanti planningnya kita ganti juga, Mas Dani masih belum tahu ya. Pokoknya ikutin aja terus vlognya Mas Dani ini, kita jalan-jalan bareng, kita explore bareng. Gaskan. Info terbaru teman-teman, jadi Mas Dani ini udah lanjut lagi perjalanan setelah ngeres tadi. Dan setelah tadi saat istirahat ya teman-teman, Mas Dani pertimbangin buat tujuan Mas Dani ini. Mas Dani sepertinya gagal ke Telaga Ngebel teman-teman. Ya walaupun sebenarnya udah deket sih, 1 jam aja dari sini. Cuman Mas Dani pertimbangin lagi, sepertinya Mas Dani langsung aja ke Pacitan kota teman-teman. Karena kalau Mas Dani tarik waktu ya, misalkan ke Telaga Ngebel itu 1 jam menurut maps, mungkin ada molornya. Mas Dani sampai di sana sekitar jam 4 lebih. Di sana agak santai lah ya, sambil sunsetan katakan gitu teman-teman. Terus perjalanan dari Ngebel ke Pacitan itu kurang lebih sekitar 2,5 jam teman-teman. Di map itu bisa lebih. Ya pasti paling enggak udah jam 8:30 ada di daerah Pacitan. Akhirnya Mas Dani putusin lah buat nerusin aja ke Pacitan langsung. Mas Dani tembak ke kota Pacitan. Nanti di sana sambil cari penginapan, karena Mas Dani belum tahu mau nginep di mana nih teman-teman. Ya nggak tahu hari ini Mas Dani bener-bener salah prediksi untuk perjalanan touring kali ini ya, yang berangkat ini. Seharusnya kalau tadi dari Tulungagung langsung tembak ke Pantai Karangbolong, Mas Dani mungkin masih dapat sunsetan ya. Dari sana normalnya di map jam 4:30, pasti nyampenya masih jam 5 teman-teman. Tapi Mas Dani tiba-tiba merubah rencana karena ngelihat lebih dekat ke daerah Telaga Ngebel.
cuma 2 jam. Tapi ternyata medannya malah lebih sulit teman-teman. 2 jam itu versi Maps. Ternyata setelah dilalui lewat Pagerwojo tadi, jalannya ada yang banyak yang bumpy, rusak, terus naik turun ya, tikung-tikungan gitu. Aduh, Mas Dani salah prediksi, malah terasa lebih lama menurut Mas Dani. Dari jam 1, dari sekarang udah jam 3, masih belum nyampe, masih 1 jam lagi ke Telaga Ngebel. Akhirnya Mas Dani putusin lah buat langsung aja tembak ke Pacitan lagi. Ya, anggap aja ini perjalanan yang apa ya teman-teman ya. Aduh, jam 4 sore teman-teman, pas jam 4 kayaknya ya, 16.09, jadi jam 4 lebih 10. Mas Dani ada di daerah Ponorogo, ada di pom bensin daerah Ponorogo. Ini habis ngetes buat colak dulu, terus kalian mau isi bensinnya Sinena teman-teman, karena udah tinggal 1 bar. Ya seperti yang Mas Dani bilang, karena tadi Mas Dani melewatin perbukitan itu ya, makanya jadi konsumsi bahan bakar lebih boros. Oke, Mas Dani isi bahan bakarnya Sinena dulu, terus lanjut gaskan pokoknya ya. Ini yang Mas Dani senang teman-teman, jalannya lebar, terus pemandangan bukit-bukit di sore hari jam 4:30 ini, terus tikungan-tikungan gini. Mas Dani seneng banget teman-teman. Dan untuk kali ini teman-teman, Mas Dani nggak ngikutin map, jadi Mas Dani ngikutin jalan poros atau jalan utama, karena Mas Dani takut kesasar lagi kayak tadi, jalan yang nggak jelas. Sebenarnya tadi udah diarahin sama Google Map buat terabas-terabas, tapi nggak mau Mas Dani. Mas Dani tetap ambil jalan utama. Oke, Mas Dani mau isi bensin dulu teman-teman, karena tinggal 1 bar aja bensinnya Sinena. Wih, antri. Oke, antri dulu. Ini di daerah mana ini ya? Ini masih masuknya masih Ponorogo teman-teman, cuman Mas Dani nggak tahu ini di daerah mana. Di depan ini kayak bukit tapi bentuknya batu teman-teman. Ini kayak gini nih, kelihatan nggak? Tinggi banget. Lanjut lagi teman-teman, Sinena habis isi bensin yang ketiga. Tadi isi 25.000 teman-teman. Jadi total pengisian sampai saat ini, tadi 52 tambah 25, jadi 77.000 teman-teman. Wih, udah kayak ke Banyuwangi aja ini. Ya karena tadi sempet nyasar-nyasar lewat jalur perbukitan. Sekarang full jalan nasional. Mungkin Mas Dani sampai di daerah Pacitan nanti sekitar 5:30 teman-teman. Pacitan, kota kelahiran Bapak SBY ya, mantan presiden negara kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini teman-teman enak nih kalau jalannya lebar, terus tikungannya itu kayak gini rata gitu ya, nggak ada bumpy-nya, itu enak gitu teman-teman. Cuman silo teman-teman, matahari dari arah depan. Nanti kalau di Pacitan ada yang jual kacamata, mau beli kacamata buat perjalanan besok.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di daerah Pacitan. Selamat datang di Pacitan, bumi kelahiran SBY teman-teman. Wih, bisa ngajak Nena ke sini ke Pacitan. Oke, keren. Sekarang jam berapa ini ya? Jam 5. Oke, jam 5. Mas Dani mau foto bentar di situ. Ajak foto si Nena di sini teman-teman. Mumpung lagi sepi nih. Oke. Foto sebentar di sini ya teman-teman. Iya. Ngadep sini aja. Oke, sama. Oke. Hup. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk planning Mas Dani kali ini setelah ke pantai Karangbolong ya, sunsetan di sana gagal, terus ke pantai Ngebel, Telaga Ngebel itu gagal juga. Sekarang Mas Dani planningnya ya mau langsung ke Pacitan pusatnya aja, ke alun-alunnya aja, terus cari makan di sana sambil cari-cari penginapan di sana teman-teman. Terus besok baru explore beberapa tempat lah ya, mungkin karena mayoritas di Pacitan ini pantai, jadi ya besok explore pantai, entah 2 pantai 3 pantai, yang penting sedikit explore teman-teman, bisa sedikit menikmati Pacitan. Jangan dihabisin semua, biar nanti waktu lewat sini kita bisa mampir lagi. Kalau semua dibabat habis, aduh, pas kesini lagi kita nggak mampir-mampir. Oke, langsung aja gaskan. Sekarang jam 5 teman-teman, 5 lebih. Mungkin 1 jaman lagi atau setengah jam lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, gaskan. Jam setengah 6 teman-teman. Ternyata dari tulisan selamat datang di Pacitan tadi itu masih jauh banget ya untuk menuju Pacitan pusatnya, ke alun-alun Pacitan. Udah berkendara setengah jam masih seperti ini jalannya teman-teman. Di sebelah kiri ini ada sungai, tapi sungainya itu enggak, airnya kecil banget teman-teman, dan batunya itu kayak batu yang warna putih-putih atau kebiruan gitu loh. Terus di sini nggak ada sinyal tadi teman-teman, di tebing itu tadi, ngelewatin tebing-tebing, bener-bener nggak ada sinyal. Sehingga Mas Dani nggak bisa ngecek kurang berapa kilometer lagi dari sini ke alun-alun Pacitan. Ya nikmatin aja lah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Toh juga kadang masih banyak kendaraan kayak gini, walaupun kadang sepi juga. Ini habis apa ini? Oh, persatuan Bantengan teman-teman, kayak perkumpulan Bantengan. Apa ini? Oh, ternyata macet. Mogok ternyata teman-teman. Apa itu? Mogok atau tabrakan teman-teman? Sepertinya mogok teman-teman. Tadi Pak Polisi itu berhenti, itu padahal lebih dulu daripada aku ya. Duluan dari Pak Polisinya, ternyata berhenti di situ. Jembatan Desa Gedangan. Oke, lanjut lagi yuk. Alhamdulillah teman-teman, nyampe di kota Pacitan. Aduh, ini alun-alun Pacitannya, capek banget. Ternyata jauh ya dari Tugu Selamat Datang tadi. Dan ini jam 18.05. Mas Dani mau cari makan dulu. Sepertinya di daerah pinggiran sini banyak makanan ya. Jadi Mas Dani nyoba mau muter dulu. Muter dulu lah, cari makanan yang pas sambil nanti numpang ngecas. Mas Dani ini cari masjid teman-teman, kok nggak ada masjid besar ya? Ya, kita cari dulu aja ya. Ayo. Coba jalan-jalan dulu aja teman-teman.
bener-bener nggak ada masjid di sini. Tadi masjid sih ada ya di pinggir-pinggir, cuman Mas Dani sebenarnya nyari masjid yang besar gitu. Parkirnya di mana ini? Cari makan dulu teman-teman. Nah, ini dia masjidnya. Alhamdulillah ketemu Masjid Agung. Kenapa Mas Dani kok mencari masjid, mencari alun-alun? Karena umumnya itu sebenarnya di dekat alun-alun pasti ada masjid besarnya teman-teman. Jadi mau sholat dulu. Tempat wudhu ini taruh mana ini? Berat sih. Masih berat sekali, bawa apa itu? Jadi Mas Dani habis makan ini di alun-alun Pacitan teman-teman. Alun-alun Pacitan. Dan habis ini Mas Dani rencananya mau langsung ke penginapan buat mandi terus istirahat, besok baru kita eksplor Pacitan. Jadi untuk penginapannya Mas Dani dapat di sekitaran alun-alun Pacitan ini. Untuk harganya Mas Dani dapat sekitar 125. Seperti apa nanti untuk penginapannya itu kayak gimana, pokoknya nonton terus ya. Sekarang Mas Dani mau bayar dulu terus gas ke penginapan. Gaskan. Penginapannya tadi ada di Kraton. Mas Dani udah booking lewat WhatsApp. Cek bentar. Nih habis ini ke kiri. Sepi ya kota Pacitan malam hari. Ini padahal malam minggu teman-teman. Ini deket pantai loh teman-teman, tapi hawanya itu dingin. Bukan pantai sih, teluk ya, lebih ke teluk sih. Tapi hawanya masih dingin loh. Mas Dani kena angin apa karena Mas Dani udah ini ya, habis perjalanan jauh ya. Permisi Mas. Ya mau pesan penginapan. Tadi apa sudah? Sudah WA. Atas nama siapa? Dani Mas. Untuk alat mandinya berapa Mas? Gimana? Untuk alat mandinya berapa? Satu apa dua? Satu. Cuma satu orang. Oh iya, gih. Nanti kalau semisal lewat jam 12 Mas, mau keluar lewatnya pintu garasi. Oh, pintu garasi. Soalnya ini jam 12 Dikunci. kunci. Oke. Ini saya masukkan langsung apa gimana? Langsung aja Mas. Siap. Siap Mas. Sudah dibuka balik kamarnya Mas? Sudah. Oke Mas. Jangan lupa besok kalau lewat dibuka aja Mas. Oke Mas, siap. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jadi inilah kamar Mas Dani yang Mas Dani buat menginap malam ini. Jadi sedikit ya Mas Dani kasih tahu seperti ini. Kecil ya. Mungkin untuk sedikit room tour penginapan Mas Dani bakalan Mas Dani kasih atau Mas Dani ikutin di video part selanjutnya teman-teman. Jadi untuk saat ini Mas Dani udah nggak ada kegiatan kemana-mana lagi setelah tadi makan di alun-alun. Terus sekarang sudah di penginapan ya, terus mandi, terus sholat teman-teman. Dan untuk saat ini agenda Mas Dani mau istirahat karena bener-bener capek. Jadi Mas Dani kesini dari jam 10 sampai jam 6. Ya lumayan ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hampir 8 jam teman-teman. Yang bikin lama itu sebenarnya tadi Mas Dani lewatin daerah Pagerwojo itu ya. Pagerwojo itu kan kayak naik perbukitan gitu.
Dan itu yang bikin Mas Dani harus ikhlas hari ini. Gagal semua planning Mas Dani yang awalnya dari Malang langsung mau tembak ke Pantai Karangbolong, yaitu daerah Pacitan yang di sana ya. Itu mau lewat jalur selatan, ternyata nggak jadi karena Mas Dani mau berubah arah ke Telaga Ngebel. Dan ternyata di tengah jalan Mas Dani berubah arah lagi teman-teman, dan nggak bisa ke Telaga Ngebel karena terlalu sore. Karena tadi dari Ponorogo itu nyampe sini itu ngelewatin kayak hutan-hutan kayu jati teman-teman, dan panjang banget. Bayangin aja kalau misalkan tadi sore masih nekat ke Telaga Ngebel terus pulang, pulang dari Telaga Ngebel arah sini, mungkin baru sampai sini jam 9 teman-teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan Mas Dani dari Malang ke Pacitan. Terima kasih udah nonton. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang belum like dia jangan lupa di like. Yang udah subscribe dan like, terima kasih banyak. Mantap Bapak. Nanti kan part selanjutnya lanjutan dari touring Mas Dani ke Pacitan. Pokoknya tunggu terus video Mas Dani. Terima kasih, sekian dari Mas Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, gaskan.